habis laporan dari Polda Metro Jaya, laporan apa nih? Tadi kita sudah alhamdulillah laporan kita sudah diterima. Yang pertama ada pasal undang-undang ITE dan juga penistaan agama. Ya, terkait dengan podcast ya. Podcastnya milik seorang dokter yang di sana, di mana kami temukan ada percakapan simsalabim kun fayakun mau jadi Tuhan. Nah, ini menurut kami sebagai praktisi hukum juga sebagai umat muslim ya, kami merasa terganggu dan merasa bahwa kalimat ini menodai agama. Kenapa kami katakan bahwa ini menodai agama? Karena kun fayakun itu firman Allah. Jadi tadi sempat juga sebelum kita ke Polda Metro Jaya kita minta pendapat dari pengurus besar NU, PBNU tadi di Keramat. Nah, di situ dijelaskan bahwa firman Allah itu banyak, tapi kalau khusus yang kun fayakun itu artinya perkataan Allah itu. Nah, ini kalau disandingkan dengan simsalabim, kami merasa ini ternoda. Kenapa dia ternoda? Karena kalam Allah ya, sedangkan ibaratnya kalau disebutkan ya kola bahasa gitu, artinya perkataan kalau manusia biasa. Tapi kalau seandainya itu ayat suci, dia firman. Kalau dia sabda Rasulullah, kola Rasulullah ya, sabda Rasulullah. Nah, ini nggak boleh disandingkan dengan mantra atau kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh manusia biasa. Nah, sehingga kami mengambil kesimpulan sebagai praktisi hukum dan sebagai umat, kami memiliki keyakinan sebagai orang Islam, kami melaporkanlah ini ke Polda Metro Jaya. Nah, yang kedua, tadinya saya berpikir bahwa podcastnya dokter ini yang berisikan tentang pendidikan lah ya. Biasanya podcast itu dia membawa pesan tentang pendidikan. Nah, kami lihat isi podcast itu tidak membawa pesan pendidikan. Kenapa? Seharusnya podcast itu kan bukan tidak live. Nah, seharusnya pada saat dia di-upload, dia harusnya diedit dulu tuh. Nah, bahasa atau kalimat-kalimat yang mungkin tafsir, yang bisa memunculkan perdebatan atau penghinaan atau penodaan harusnya dia diedit. Nah, ternyata dia tidak diedit. Nah, kami ya menduga bahwa podcast ini bukan untuk pendidikan, tapi komersil. Dia mencari keuntungan agar orang tertarik dengan isi podcast itu. Itu pertama. Yang kedua, nah ini narasumbernya. Saya dengar narasumbernya seorang advokat. Diundang di sana di podcast itu seharusnya dia paham, sadar bahwa dia diundang oleh dokter itu. Nah, kemudian dia kapasitasnya sebagai advokat, seharusnya idealnya dia hanya berkomentar tentang hukum, yang lain tidak perlu dikomentari, apalagi mengomentari. Ya, saya juga tidak tahu ya apakah dia muslim atau bukan, tapi kelihatannya dia bukan seorang muslim. Nah, kan lebih kacau lagi nih, ternyata dia bukan hanya berkomentar tentang sesuai disiplin ilmu yang dia miliki, justru dia berkomentar tentang agama Islam. Bang, terlapornya siapanya, Bang? Ya? Terlapornya siapanya? Terlapornya ada dua perkara ini. Jadi yang pertama ya seorang dokter, yang kedua seorang advokat. Boleh disebutkan, Bang? Inisialnya R, L, dan A, E. Tadi laporan udah diterima, Bang? Udah. Ya. Sebelum kami melaporkan resmi ke Polda Metro Jaya, kami berkonsultasi dulu kepada salah satu pengurus dari PBNU dan mengatakan bahwa itu termasuk konten podcast yang di-upload di YouTube tersebut masuk dalam ranah penistaan agama. Dan alhamdulillah malam tadi laporan kami sudah diterima di Polda Metro Jaya unit Krimsus dengan tuduhan penistaan agama dan melalui Undang-Undang IT.
ini Pasalnya bang? pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 155 KUHP. Bang ini terlalu bersemangat, artinya langsung main laporan nggak somasi dulu atau permintaan maaf kan bisa itu di take down atau diturunkan beritanya. Kenapa bang, alasannya apa? Langsung. Apa mungkin ada hubungan dengan John LKF sendiri untuk akhirnya melaporkan atau gimana? Nah, dalam hal ini perlu saya tegaskan, ini murni panggilan dari hati nurani kami sebagai umat Islam untuk memberantas penistaan agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan isi dari YouTube tersebut yang membahas permasalahan pribadinya John LBF. Sekali lagi kami tegaskan, ini murni panggilan hati kami sebagai umat Muslim, dan kami sudah dari Himpunan Advokat Muda Indonesia untuk memberantas penistaan agama, dan alhamdulillah ini sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Kenapa nggak artinya somasi dulu bang? Kalau permasalahan itu, kami kan ini hal-hal seperti ini sudah sering terjadi, dan kami tidak perlu, dan dalam undang-undang pun tidak ada kewajiban untuk penista agama kita melakukan somasi, kecuali dalam hal perkara perdata atau pintu gelap. Hari ini tanggal 6 April, ini adalah klien kami statusnya, meskipun sama-sama rekan advokat. Hari ini kami dari HAMI mendampingi beliau untuk membuat laporan di kepolisian di Polda Metro Jaya. Yang kita laporkan adalah 2 orang, yaitu satu dokter, yang satunya adalah advokat. Oke? Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya konten yang sensitif, yang mengandung penistaan agama. Hal ini kita dapatkan dari YouTube, yang kemudian kita analisa dan kemudian kita bawa kepada PBNU. Dan di situ kita sampaikan, Pak, pada detik sekian, kesekian, atas kata-kata ini, apakah ada unsur tindak pidananya, Pak? Apakah di sini ada unsur penistaannya? Oke, mereka akan menjawab. Mengenai unsur tindak pidana itu ditentukan oleh kepolisian. Namun, dengan adanya kata kun fayakun di sini, disitulah terjadi adanya unsur penistaan agama. Nah, kenapa kita bilang begitu? Karena namanya unsur kun fayakun itu tidak bisa disandingkan oleh bahasa-bahasa, kalau kita bilang bahasa ngawur, bim salabim ataupun apapun itu bentuknya. Jadi ini berdiri sendiri, itu adalah bahasa Al-Quran yang tidak bisa dipermainkan seenak jidat kita. Oke? Dan hari ini jam 4 kita sudah melaporkan di Polda Metro Jaya. Saudara Herwanto melaporkan dan kami mendampingi. Di sini kita sudah melaporkan berdasarkan pasal, biar saya nggak lupa, saya bacakan. Berdasarkan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, dan atau pasal 156A KUHP. Ya. Di sini kita bilang ada penistaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang ITE dengan masa hukuman 6 tahun. Jadi laporan sudah diterima, ini STPL-nya, dan kami sebagai tim kuasa hukum akan mengawal perkara ini sampai selesai, karena ini benar-benar mencederai perasaan kita sebagai umat muslim atas kata-kata tersebut. Demikian dari saya. Thank you. Nah, ini saya tambahin ya, biar agar teman-teman juga paham dan juga masyarakat juga paham. Nah, tadi rekan saya Yunus bilang begini, ini tindak pidana penistaan atau bukan gitu. Walaupun PBN Tools menyatakan bahwa ini penistaan ya, tapi kami memang advokatnya. Kami mengambil gelar sarjana hukum itu 4 tahun, ambil S2 2 tahun, artinya 6 tahun untuk mendapatkan gelar SHMH. Tetapi kami belajar pendidikan agama itu dari kecil, dari usia 5 tahun sampai sekarang masih belajar menambah pengetahuan tentang Islam. Artinya hampir 40 tahun ya, kami mempelajari tentang pengetahuan tentang Islam. Artinya kami cukup juga mempunyai ilmu tentang Islam itu. Nah, sekarang saya kasih contoh nih. Kun fayakun itu ada di surat Yasin. Ini saya bacakan.
innama amruhu ida aroda sayan yakola lahu kun fayakun. Itu kalimat komplitnya. Tadi begitu saya baca dari awal sampai dengan selesai, pasti ini mau ditafsir kalau dinilai oleh ulama atau kiai. Bisa jadi yang tadi saya sebutkan ada lafal yang harusnya pendek tapi saya baca panjang, ada yang harusnya panjang saya baca pendek. Jadi penilaiannya mau ditafsir salah atau tidak saya bacanya. Tapi begitu ada kalimat simsalabim kun fayakun, itu pasti salah. Nah, saya baca tadi mulai dari awal sampai habis mau ditafsir, benar nggak sih bacaannya? Herwanto tadi baca benar nggak tuh? Dia mau ditafsir tuh, apakah benar atau tidak tuh artinya. Tapi kalau seandainya ada kalimat simsalabim kun fayakun, itu tidak mau ditafsir, sudah pasti salah. Jadi saya tegaskan kalau seandainya kun fayakun disandingkan dengan mantra dan sebagainya, tidak mau ditafsir lagi tuh, pasti pidana, pasti penodaan agama. Jadi kita dalam hal ini kita tegaskan bahwa apa yang diucapkan, apa yang diupload ini sudah pasti menodai agama. Kecuali kalau tadi saya baca tadi mau ditafsir, jangan-jangan salah nih Bang Herwanto bacanya, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Tapi sekali lagi, kalau disandingkan dengan kalimat simsalabim mantra, pasti ini pidana. Ya. Itu yang menjadi dasar sebenarnya kita melakukan penistaan agama terhadap Dr. RE dan EA ya, AE. Oke, sudah. Oke ya. Oke. Siap, mantap.